ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum fi sabilillah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ila akhiri ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, urang sanggakeun ke Allah Rabbul Izzati anu tos ngersakeun urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci. Mudah-mudahan ieu silaturahmi jadi silaturahmi anu mensucikan hati, bisa mengikat hati-hati di semua keluarga dalam semua urusan, baik urusan insani, urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Puja kagungan Allah Azza wa Jalla nu geus ngersakeun urang tepang dina ieu mangsa. Mudah-mudahan tepangna urang sing jadi mangsa pengikat rasa bahagia di antar semua anggota keluarga, baik hari ini, besok, dan juga selamanya. Anu dihormat bersama keluarga besar Ki Adi, nyata Mas Rudi, juga Kang Samsun, keluarga oke? Baru tahu saya. Jadi pernah mesri, mana itu sanes dulu. Sebuah kebahagiaan kamu abdi biasa ngariung sareng keluarga besar Mas Rudi di dia. Oke, panginten ini tidak semua keluarga bisa ngariung seperti itu. Jadi tidak semua keluarga bisa membina hal seperti ini. Ini adalah hal yang anugerah untuk saya dan untuk semuanya. Jadi kumargi ayah silaturahmi di keluarga besar Mas Rudi sehingga abdi kacipratan Pak, insya Allah barokahna kayaknya. Mudah-mudahan nanti ngiring bingal. Kenapa ini menjadi sebuah hal yang sangat bagus? Kumargi kieu. Jadi pertama, saur Kangjeng Nabi, kullu ibnu Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah punya kesalahan. Lamun cek bahasa budak ngorama, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada gading yang retak, itu tandanya gading itu asli. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Kalau kita punya kekurangan dan kesalahan, itu tandanya kita manusia asli. Tetapi masalahnya, keaslian manusia sakumaha saur Kangjeng Nabi, kullu Adam khata'un, setiap manusia pasti punya salah, punya kekurangan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang saling selalu meminta maaf. Sebaik-baiknya gading yang retak, yang itu tandanya adalah gading asli. Sebaik-baiknya manusia yang punya kekurangan, yang itu artinya manusia itu asli, adalah manusia yang menggunakan kekurangannya menjadi sesuatu yang baik. Ya, maksudnya begini, urang sadayana cek bahasa kolot mas, senok diadu pasti seringnya jeung piring gitu banyak. Itu malah ya senok diadu jeung singkuk. Artinya atau senok mual diadu jeung ban mobil, insya Allah jarang. Tapi senok pasti sering diaduna ya jeung piring. Gelas mungkin sering diaduna nyamun jeung teko ya jeung senok gitu ya.
kamu resep ngopi mah. Artinya kita semua orang yang paling berpotensi kacipratan untuk kekurangan orang sebagai manusia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Artinya potensi orang yang akan banyak kita salahi adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau suami berarti menurut istri, kalau orang tua ya anak, anak ya orang tua, adik menurut kakak, kakak ya adik. Nah, karena potensi itu lebih besar, kita akan lebih banyak kemungkinan boga gantar kakaitan jeung nu deukeut daripada di urang Jakarta. Kecuali zaman ayeuna. Bagi zaman ayeuna mah urang bisa punya salah. Seperti saya mungkin banyak salah sama Ridwan Kamil gitu ya. Saya mungkin bisa banyak salah sama Jokowi karena kadang-kadang tanpa terasa kita sering menggibahi mereka. Itulah zaman sekarang kelebihannya. Artinya kusabab urang gitu hal yang paling baik bagi kita adalah fa'aslihu baina akhawaikum. Kenapa Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun? Semua orang mukmin itu saudara, tetapi kapayuna fa'aslihu, damaikanlah baina akhawaikum. Artinya antara hubungan kita dengan saudara pun pasti ada sesuatu yang harus didamaikan. Bahkan sahur para pakar psikologi mah, orang itu bahkan harus berdamai dengan dirinya sendiri. Karena split personality, pecahnya kepribadian seseorang, lamun zaman ayeuna budak ayeuna manaonnya bahasa budak ayeuna stres lah gitu ya. Itu biasanya diawali dari tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, aku sabab itu acara-acara seperti ini adalah acara yang sangat saya anjurkan, sangat saya senangi. Kumpul-kumpul keluarga, karena itu akan membuat kita tetap menjadi manusia yang asli dan baik gitu. Jadi lamun aya nu salah wajar karena jelema gitu. Kita punya suami salah ki urang boga kekurangan, jangan sedih Bu. Wah salah ki urang biasanya kan ibu-ibu kalau ngariung jeung ibu-ibu pun diobrolkeun salah ki. Ya duka laras teu nama ngan saurna gitu. Tapi lamun bapak-bapak ngadiung jeung bapak-bapak nu diobrolkeun teh awewe nu sejen. Duka laras teu nama. Jadi ibu-ibu mah mun ngariung jeung ibu-ibu nu diobrolkeun teh salaki, wah salaki urang mah kieu kieu. Wah. Kekurangannya ini. Jangan sedih Bu kalau suami kita punya kekurangan, itu artinya suami kita manusia benar, manusia asli gitu. Sabab lamun teu boga kekurangan, jangan-jangan dia bukan manusia gitu. Nah, cuman untuk bapak-bapak mungkin bapak-bapak ngadiung jeung bapak-bapak tadi teh anu diobrolkeun bukan istrinya. Nah, kumaha tuh? Ya, itulah kekurangannya, tapi itu menunjukkan bahwa mungkin bapak-bapak mah sanesieun ku ibu-ibu teh Bu, tapi bapak-bapak mah biasanya menghindari konflik lah daripada dicarekan, lebih baik nya gitu gitu. Jadi sebenarnya mah suami itu bukan takut istri Bu, tapi ya pokoknya mah cari simpel lah daripada disarekan nya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jangankan kita, jangankan Mas Rudi, jangankan Kang Samsul, tukang dia kori mah harus lamun kur ngaji tarik ngaji mah, tapi harus pemajikan dijamin mual tarik ke kiroat wajar itu manusia, berarti dia suami asli berarti gitu. Jangankan begitu kan, kisahnya ya Sayyidina Umar saja Pak sering ngedongengkeun ketika seorang sahabat dia merasa mengeluh boga pamajikan cerewet pusing, padahal tong aneh kita sebagai suami kalau punya istri cerewet berarti itu asli, itu perempuan asli. Tong sedih. Sabab sahabat oke ketika pusing pamajikan dicarekan wae
cicing di imah diomeli liar sarua kene dia mau curhat pas rek curhat dilawang rek assalamualaikum dia dengar Sayyidina Umar sedang dicereweti istrinya. Sayyidina Umar cicing we ecek sahabat teh tong boro-boro aing khalifah wae ku pamajikana diomelan rek balik deui pas rek balik deui Sayyidina Umar apa ada orang di luar dia panggil rek naon Kang mencek orang duh kumahanya abdi teh isin cenah heuh kumaha tuh abdi teh rek curhat gitu-gitu tapi pas nembe ka dieu geuning akang oge mun akang teh nya cek saya geus tong aneh gitu adatna gitu. Itulah perempuan katanya gitu kalau bukan begitu itu bukan perempuan. Tenang, bapak-bapak can tenang. Itulah artinya indahnya hubungan kita sebagai suami istri karena memang suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Indahnya hubungan kita sebagai kakak adik karena kakak punya kekurangan, adik punya kekurangan. Indahnya kita hubungan antara adik ipar, kakak ipar karena semuanya punya kekurangan. Indahnya hubungan menantu mertua karena semuanya punya kekurangan. Seandainya semua tidak punya kekurangan, keindahan itu akan berkurang. Jadi filosofinya beginilah, akhirnya semakin banyak kekurangan justru semakin indah. Contoh gitar itu kan sebenarnya cuma 6 ya, tapi ketika dipetik dengan aturan yang pas, dengan simfoni yang sesuai, maka akan indah, terdengar merdu. Kacapi bejana ya 18 sebenarnya, benar tuh mas? Bukan. Pokoknya 18. Dalam 18 perbedaan menjadi sesuatu yang lebih indah daripada gitar, gitu kan? Nah itulah artinya benar ketika Rasul berkata, sebagian ada yang mengatakan itu kaul sahabat, kita tidak usah memperdebatkan perbedaannya, yang penting isinya bahwa ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan di antara umatku adalah rahmat ketika perbedaan itu dimanage dengan benar. Kalaupun perbedaan menjadi masalah, masalahnya sebetulnya bukan di perbedaan, tetapi manajerial, memanage perbedaan itu yang mungkin kita harus belajar. Ketika Rasul berkata baiti jannati, rumahku adalah sorgaku, bukan berarti Rasul tidak pernah berbeda pendapat dengan istri-istrinya. Benar punya istri-istri, dan memang kenyataannya gitu. Jadi bukan berarti Rasul tidak pernah berbeda pendapat dengan para istrinya. Tercipta kata rumahku sorgaku itu, tetapi karena Rasul dan para istrinya mampu memanage perbedaan itu menjadi sesuatu yang baik. Itu jadi intinya salah satu cara memanage perbedaan adalah sering berkumpul. Dalam bahasa Jawa nanti mas sokok nah anu kusaba berupa amprok jadi resep tuh nih gitu. Weteng Trisno Jalaran Jalaran Soko Kulino. Nah gitu. Jadi salah satu kelebihan itu orang Sunda kangnya sehebat-hebatnya orang Sunda paling jadi nama, paling jadi akar. Isi emas bagus jadi emas di awal. Maka berbahagialah gitu. Mungkin di sini yang paling kaya istrinya Mas Rudi, punya emas paling gede. Gitu. Sama nama 80 ya. Jejekkan sakinta lah. Jadi salah satu memanage itu adalah nyengariu seperti ini, dengan sering bertemu, karena nyai nama balik dika jangan tapi pesan Allah di surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kan itu kadituna terciptanya orang yang tidak rugi ketika tawasobil haki wa tawasobil sob, rek bisa silih wasiatan kumaha lamun teu papangi
Sok, kita ingin saling mewasiati dalam kebaikan dan kesabaran, tapi kita tidak pernah bertemu. Rekomah coba. Nah, artinya pertemuan itu menjadi penting. Itu untuk apa? Untuk membuat kita tetap menjadi manusia, untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang di dalamnya pasti ada kekurangan dan kesalahan, juga untuk menjadikan kita menjadi manusia yang mulia, karena dengan pertemuan kita bisa saling mewasiati, menasehati, munculnya kasih sayang, pengertian, saling memahami karena pertemuan. Enak bapak-bapak, ibu-ibu kan timimiti amplop, timimiti nitip salam, nanyaan nikah sampai punya anak karena bertemu. Gak mungkin tanpa pertemuan mau ayah keluarga besar seperti ini. Nah, itulah artinya pertemuan itu memang harus, walaupun sekarang mungkin banyak orang berkata sudah bisa diwakili dengan medsos, tetapi jangan salah, medsos itu tidak bisa mewakili perasaan seutuhnya. Justru banyak orang lupa saya gara-gara baca WA, karena ketika nulis di WA kita tidak bisa melihat ekspresi dia, apakah dia serius, gerai gitu kan. Banyak. Saya dulu pernah punya teman waktu di salah satu organisasi, kebetulan saya ketua, dia bendahara dan sekretaris. Karena kita harus sering komunikasi, dikasihlah HP bendahara teh. Ini HP, oke siap. Ini HP na boga hiji. Oh berarti sumpah cenah orang hiji ewang cek salah kina teh. Enggak, cek saya TK. Udah. Minggu depannya saya ketemu di telepon HP nyambung. Pas amprop kan kumaha HP teh pan hiji ewang. Jadi hiji kunaon pupus. Kunaon pupus bari ngahareos dibobotkeun cenah. Nah bagi dibobotkeun apan urang macenah boga babaturan teh bareng ki heureuy. Begitu HP biasa dicepang ku istri kulantaran dibere ku akang boga hiji ewang, urang boga HP. Ama alum kan boga HP anyar babaturan teh heureuy urang. Pas kabaca ya sudah, HP na jadi dua dibobotkeun. Matilah. Padahal maksud babaturanna kan heureuy. Karena kata-kata itu tidak punya ekspresi. Itulah kenapa pertemuan itu menjadi sangat penting. Itunya aya deui contoh, tapi mali bejakeun inisialna. Saya punya teman sesama ustad. Pas ditelepon teu nyambung, pas amplop kunaon tad HP. Usah kunaon dibobotkeun, usah kurang. Nah, maka dibobotkeun ku urang. Pas pamajikan muka WA. Ieu WA di saha? Dibaca ku urang. Wah, tuh balik ieu nu ngabagi. Bobotkeun ku urang HP. Nah, maka dibobotkeun bisik nyahoan WA anu sia. Ayo daripada kawaca WA anu kahandapna mending dibobotkeun ku urang HP. Tapi ieu mah bukan ide, Pak ya. Lain ide ya. Ayo daripada WA eta karek dibaca hiji geus ngamuk, komo mun WA anu kadua geus bobotkeun ku urang HP-na cenah. Supaya mah pan WA anu kahandapna lebih. Artinya ya itulah WA. Padahal mungkin yang ngaranna ge di grup lah. Ai sesama teman mah kadang-kadang heureuy teh sok kaluwihan kayaknya. Jadi gitu kita bersudon lah. Artinya naon, kalau bertemu kita bisa klarifikasi. WA itu tidak punya rasa. Ketika ada hal-hal yang memang mencurigakan sebaiknya dibicarakan. Itulah kenapa saya itu saumur nikah can pernah WA di password. Anu istri teh nyahoan. Coba belum di password jadi nama di password kita tuh cuek gitu. Dengan apa lebih aman, Pak? Intinya itu mah tidak masalahnya. Itu cuma heureuy Bu tong dianggap banyak. Itulah serba-serbi kehidupan zaman sekarang. Artinya itulah perbedaan. Mungkin
kita tidak harus sama. Wah, keluarga si bapak eta mana gitu, orangnya kudu nggak usah. Semua keluarga punya cita rasa sendiri, punya konsep sendiri yang jelas. Ketika ada perbedaan, aturlah perbedaan itu sebaik-baiknya agar perbedaan itu menjadi rahmat. Tidak mungkin orang sama persis, aneh justru. Lamun salah ke jeung pamajikan sarua we aneh. Itu kemungkinannya dua, pasti aya nu ngelehan salah saurang. Duka pamajikan anu ngelehan apa salah kina. Lamun sagala rupa teh nya itu aneh. Biasanya lalaki lah. Ya, itu mah jangan aneh. Jangankan kita Pak, Polda saja katanya kan, ketika Kapolda ngomong kan, cek Kapolda teh ngomong kan, dia boga kabar di anak buahnya bahwa semua anak buahnya takut istri. Kapolda yang ngetes, dites, bener tuh, iya. Ngomong ke pemajikanna, cek Kapolda teh, oke, salaki ente, lamun ku saya titah pinah kabeh. Cek Kapolda teh ka pamajikanna, ngomong tak pemajikanna teh ka salakina. Isukna pas rapat gitu, cek Kapolda, bapak-bapak, saya ingin bapak-bapak pindah ke belah katuh kabeh, kajian belah kenca kosong, pindah kabeh ka katuh. Berarti Kapolda oh bener, aya cenah. Berarti bener sih ada di pemajikan. Tapi aya teu pindah saurang, dipanggil. Kamu hebat tidak takut istri. Nah, maneh kita pindah. Cek pamajikan abdi mah tong pindah Pak cenah. Jadi batul pindah. Batul mah titah pindah dan dititipkan ke istrina. Cek Kapolda teh kan seminggu sebelum rapat, nanti minggu depan suami kamu ketika saya suruh pindah kudu pindah. Kapolda ingin ngetes, nurut gua ke pemajikannya, ternyata nurut Pak. Tinu 100 orang ke 88 pindah, kecuali saurang. Cek Kapolda teh wah ieu berarti ieu jelema nu teu sieunan ke pamajikan. Pas ditanya, nah mana yang begitu pindah? Apa gitu jawabannya? Karena menurut cek istri saya pun batul pindah tong pindah. Artinya itulah suami yang baik Pak. Sama istri. Nah, jadi dari kenyataan hidup di dunia seperti itu, sementara dari sisi serimpannya membalik nanya bahwa istri itu harus taat sama suami. Cek bahasa kolot mah pokoknya dibawa kalian film itu ngilu. Kan sih apa gedruk Pak. Terdapat perbedaan antara teori dan kenyataan. Apakah itu salah? Tidak. Manajelah perbedaan keterangan dan kenyataan itu dengan baik, itu tetap akan menjadi sesuatu yang indah. Gitulah. Oh nama urama. Artinya begini, saya sering punya teman yang curhat, yang merasa bahwa teori agama dan kebutuhan hidup itu beda. Banyak Pak. Seperti contoh dari sisi nyanuname lah, atau dina banyak dina bab waris, bab apapun. Sebetulnya bukan keterangan yang salah. Saya bilang agama itu pasti benar dan kita wajib meyakini itu. Kalau kita merasa ada yang tidak benar, mungkin kita yang belum sampai ke sana pemahamannya, atau mungkin kita mendapat informasi yang salah. Gitu. Jadi termasuk ke ibu-ibu. Saya ibu-ibu kan yang paling sering protes kami urusan poligami punya. Wow, bawa nama KB lah. Bahkan ketika ada seorang mubalighah ditanya sama Mustamina, ibu mubalighah, saya nanya gimana poligami, boleh nggak? Cek ibu mubalighah penlantang, boleh kecuali suami saya. Kita mubalighah. Artinya maksudnya apa? Dah pokoknya mah kieu Bu, teori eta mah tengringran. Lamun aya ibu-ibu yang tahu persis aturannya, hukumnya, kelebihan dan kekurangannya, ibu-ibu pasti nyaman. Walaupun umpamanya salakina hayang melakukan itu. Lamun aya suami yang tahu betul hukumnya, tahu betul aturannya, persis segala rupa, pasti dia tidak akan mau. Jadi lamun aya bapak-bapak nu hayang gitu ditah diajar.
Maksudnya diajar ilmunya. Semakin dia banyak tahu, Kan diajarnya dong. ya itulah bahayanya di videonya, Bu. Kalau video saya di-cut barusan sampai diajar, wah, saya dibully ke ibu-ibu serumah sakit. Padahal ya kan ya kepanjangnya diajar ilmu nas. Jadi eta mah pasti dia cek teori ge. Kalau seorang laki-laki menguasai ilmunya dengan sempurna, ia mungkin akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Kalau ada seorang istri yang tahu betul ilmunya, mungkin dia akan 1000 kali meridoinya. Gitu. Jadi istri pasti daek, salaki pasti mung. Lamun gitu halus tuh. Wah, halus. Beun lah, beun. Ayeuna urang eueuh Kak. Itu silaturahmi keluarganya, arisan keluarga. Arisan tua ini sesuatu yang sangat baik, Bu. Kahiji, mudah-mudahan ke pertemuan ini keluarga besar Bapak apa? Haji Oman. Bapak Haji Oman Sujana almarhum, al-maghfirullah, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Amin. Kahiji, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, di pertemuan ini pasti aya doa karena ya Ustaz. Yaitu salah satu khatib masjid kita langganan. Sebab abdi mah kedul. Jadi pas bagian abdi, wayah nanti adi. Naikkan mumpang, bapak senior. Dia pasti berdoa, kita mengamininya, insya Allah itu pasti dijabah. Jadi jangankan yang hidup, anu meninggal pun pasti dapat manfaatnya. Ngariung gitu. Jadi sering-seringlah ngariung seperti ini. Ketika kita timah kerbunga, bagilah kebahagiaan itu dengan sesama keluarga supaya semuanya bahagia. Di mah orang bawa kasusah, nah apa-apa kita saling sepenanggungan biar kesusahan itu menjadi lebih ringan. Hari dipanggul ku sararea mah gitunya. Nah, jadi manfaatna mun bunga orang bisa bunga sararea, lamun sedih orang bisa lain sedih sararea silih upahan. Ulah jadi sedih sararea ripuh. Lamun sedih orang bisa silih upahan, lamun bunga kita bisa saling berbahagia. Tetap salut. Ikan bisa saling ketemunya. Ya pokoknya senang lah. Salah satu hal yang membuat saya bahagia ketika diundang itu adalah ketika pertemuan keluarga seperti ini. Namun sebabnya pasti aya barokahnya, pasti aya manfaatnya yang sangat banyak, dan abdi pasti kebagian gitu. Kebagian barokah, minimal dahar mau kebagian. Gitu kan? Itulah kebahagiaan yang tak terhingga kalau untuk saya lah, dan mudah-mudahan kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan yang abadi. Keluarga besar almarhum Pak Haji tetap menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang bahagia, lahirna batina cek bahasa kolot masing sehat pesak, sehat pasuk, sehat fisik masih bisa rehat gitu kan, pasuk pesak masih bisa rehat, pasuk lagi sing bisa rehat gitu. Fisik pesak pasuk. Tapi nya kadituna ulah pesek. Cukup fisik pesak pasuk gitu kan. Tak kadituna da urusan urang di dunia makan kadang-kadang tilunya. Kadang-kadang urusan jelema maka hiji urusan naon Pak? Urusan eusi pejit, urusan bungkus kulit, kadituna urusan sarang kasirit gitu. Di keluarga kia insya Allah terpenuhi. Si pejit urang pasti dahar kan ya. Bungkus kulit kita semua alhamdulillah saling berbagi pakaian, kehangatan gitu kan. Sarang kasirit karena mesti perlu dicaritakan lah. Eta tilu-tilu di Sunda penting kumaha kolot baheula tilu wae nya. Tahan usaha jeung panginten ayeuna urang kaping 24 Dzulhijjah lebaran pan tahun ini pokoknya berarti urang teh saminggu deui bakal tahun baru. Kita paminten sim kuring alim kapiheulaan gitu ku Mas Rudi. Iku Ki Adi ulah ya. Jadi
kita saling mengucapkan nggak apa-apa, bagus, selamat tahun baru. Maksudnya naon, mudah-mudahan di tahun baru ini kita menjadi punya semangat baru gitu kan, punya kemauan yang lebih baru, pokoknya segala anyar lah, kecuali nu tadi hiji ibunya ya nu ibu-ibu lah teh pokoknya segalanya sing weteuh lah, pokoknya namanya baju weteuh gitu kan, sawah basuh, imah pageuh, pamajikan ya ya ganti waktu bisi hoream merenung mah pamajikan gitu. Dalam arti yang baik gitu. Eta terus amanat Kangjeng Nabi tadi teh, kita semua pasti punya salah. Yang terbaik adalah kita saling memaafkan, dan paling baik di tahun baru itu adalah karena hadis tengah hiji, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu kan, bahwa niatkan dari sekarang, pokoknya mah ngariung ke pulang ke dia kan, keluarga masing-masing ke ngariung di imah mencek umpamana ya manggilnya sok naon mas ka istri beb beb, nah, urang niati tahun depan harus lebih baik dari tahun sekarang gitu. Kang Samsuri mang Kang Samsuri ka istri Kumairo Ayang Ningali HP-na. pas nyebut yang panci pemajikan kayak nah jadi beda manggilnya gitu. Kita niati tahun harus lebih baik dari tahun sekarang. Niatkan aja dari dulu. Pas keteng tahun baru, mudah-mudahan Allah ijabah, semuanya menjadi lebih baik dari tahun sekarang. Konsepnya naon orang supaya lebih baik, kalimat kedepannya di penggalan terakhirnya, bahwa setiap orang akan berhijrah sesuai apa yang dia tuju, ilama hajaru ilaihi. Niatlah kita berhijrah kepada yang lebih baik, maka insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Karena pada intinya hijrah itu adalah init. Hijrah itu intinya init naon, bukan init fisik saja, init pengetahuan, init paniatan, init ibadah. Ini tadina tahajud seminggu 5 kali, ini mah jadi 7 kali gitunya. Ibu-ibu tadi angkat ke dia biasanya duha teh 2 rakaat. Nah, tadi kan angkat ke dia 2 helanya 2 rakaat kan tadi. Ini 4 gitu kan. Nggak apa-apa, karena itulah hijrah menjadi lebih baik. Tahajud nambahan, duha nambahan, sodakoh nambahan. Saya punya konsep dari seorang teman. Saya ingin menjadi lebih kaya. Salah satu cara dia itu adalah dia target ngasupan karena koropak masjid itu naik. Tahun iya dia target 5.000. Dia kayak koropak 5.000. 6 bulan ke depan saya rek ngasupan 10.000. Koropak ngeliwat 10.000. Ngeliwat 10.000. 6 bulan ke depan saya rek ngasupan 15.000. Terus, dan semakin dia memasukkan itu lebih banyak, alhamdulillah dia bilang Allah lebih memudahkan. Tapi abdi mau nurutan ibu punya mobil sodakoh kan, wah balik di Silalempang. kita pahami dengan konsep yang teoritis saja, bahwa dalam Islam Allah menyuruh kita berikan sebagian, gitu kan, berikan sebagian. Memang Abu Bakar Siddiq dulu dia sampai memberikan seluruh hartanya untuk dakwah. Siti Khadijah juga sama. Ketika kita sudah mencapai level itu, mangga itu pasti jadi barokah. Tetapi bagi orang level kita dibikin kabeh balik ke imah pasir, bukan menjadi barokah. Kita teoritis saja dari awal, berikan sebagian. Jangan lupa dari 10.000 ada
250 yang harus kita infakkan. Nah mungkin kedepannya dari riungan-riungan seperti ini kita bisa mendata, oh saya di keluarga orang, keluarga kita sudah terbantu, barangkali tetangga keluarga kita yaitu anak yatim. Nah setiap arisan mungkin sisihkan sebagiannya untuk anak yatim. Itu sangat hebat. Pak Haji di sana pasti sangat bangga. Anak incu aing di alam dunia. Karena apa? Yakinilah bahwa orang yang meninggal itu seperti dijelaskan Pak Koresihab, ningali ka urang teh siga urang seperti saya ningali si bapak ini cuman kehalangan ku kaca. Dia melihat dengan jelas tapi dia tidak bisa bicara. Lamun urang maka almarhum tidak bisa ningali. Sebab yang bisa melihat itu hanya dua makhluk Allah yang diizinkan bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah itu hanya dua. Kahiji sato, kedua ya malaikat. Termasuk semua makhluk Allah melihat kecuali dua yang lebih mudahnya yaitu jin dan manusia. Ketika di alam kubur naon kejadian seperti apa semua melihat kecuali jin yang jelema anu diwajibkan ibadah. Hayang ningali di jero kubur keur kumaha. Urang mah teu ningali. Dalam ningali riweuh. Tong boro-boro ningali di jerotan. Abdi di rumah sakit baheula anyaran jadi warois. Kuat geunyeuleuh perawat aya pocong. Meni riweuh. Alhamdulillah saya habis 20 tahun baru di rumah sakit. Berarti geus kolot ya, Mas. Jadi asal ngora wae Pak. Ya salah satu kenapa saya masih selalu muda, anugerah dari orang tua di Pasihan nami Aceh. Jadi mau kolot abi Bapak. Geus jadi aki-aki ke aki Aceh we amat. Anak sini gitu. Jadi asa ngora wae gitu. Mentak Allah. Oh, mentak eta pun bibi sok ngeureun ka pun bojo. Pada pun bojo teh ari ku bibi nama pan sok dinengkeun. Neng, kade, cenah kudu dandan sing alus ulah lain ku perawat di rumah sakit. Udah sia ate jelema ustad oge cenah di rumah sakit loba perawat katudingan. Jelema cenah sia oge kade. Ari abdi sok seuri we. Abi mah teu ringrang sabab boga Mas Rudi. Maksudna di bisi daerah-daerah kumanehna. Atau bisa diturutan lah ustad we kitu salah bahaya. Abdi kayak kusi teteh na dirempuk. Insya Allah aman Bu. Ini 2 anak lagi insya Allah balagur. Alhamdulillah lah. Jadi karena kita semua yang berkonsep ya saya belajar dari ini. Soalnya farmasi. Jadi obat lamun hayang halus ya harus sesuai aturan cina gitu kan. Obat halus tidak sesuai aturan overdosis cina gitu kan. Namun Pak Ustadz, cina Pak Ustadz lu sebelum hiji, kada bisa overdosis cina sebenarnya. Apa gitu kan? Si overdosis. Nah, wih kata di situ menuju ngomong-ngomong ke orang deh. Poli, tegau kaselang sepoho, silaturahmi. Oh, nya eta. Anu fokus eta. Alah. Jadi dikertakeun ngabahas eta lah. Intina mah urang teh keur ngabahas naon jadi teh waktu. Waktu bahwa sebentar lagi kita akan tahun baru. Untuk tahun baru yang akan datang kita menanti dengan berhijrah kepada hal yang lebih baik. Mudah-mudahan urang sadayana dengan doa kita semua tadi teh salah satu hal yang kita yang lebih baik yaitu sisihkan sebagian harta, sisihkan sebagian penghasilan kita. Malah diatur keluarga besar Pak Haji Oman umpamanya pada pertemuan bulan Muharram 1444 Hijriah dia memberikan sekian rupiah kepada seorang anak yatim. Itu Pak Haji pasti menangis bahagia di alam kubur, gitu kan? Atau umpamanya keluarga besar Pak Haji Oman kedepannya apa weh memberikan santunan kepada anu. Wah hebat pokoknya malah. Saya doakan mudah-mudahan keluarga besar ini menjadi keluarga besar yang tidak hanya menjadi keluarga besar di dunia, tetapi menjadi keluarga besar di akhirat
nanti saya akan senang kayak di surga di onang ku Mas Rudi. Bang, ceramah deh di keluarga besar abdi di mana tuh? Di Jannatul Firdaus. Wah, hebat. Kita berbicara gitu ya di Jannatul Tajri min tahtihal anhar gitu kan. Surga yang di hanapeunana mengalir sungai-sungai. Mata imah abdi masih sisi walungan, Bu. Kalau menurutan konsep surga. Bisa tercatat among gitu. Bumi hanapeunana Cipunagara. Eta teh konsepna jannatun tajri min tahtihal anhar. Kumaha we ustaz bisa ngeles. Kabagian dinya we lahan bobohan. Buah we kebagian lahan silung sisi walungan gitu. Batur makan siwah, sisi sawah. Senang. Mudah-mudahannya kayak orang di surga masih bisa ketemu lagi keluarga besar. Engke aduh. Mudah-mudahan saya menjadi saksi gitu ya di surga ketika Allah nanti menghisab Pak Haji datang, cek Pak Haji tepan kahareupeun Pangeran Gusti. Salah satu kebahagiaan saya adalah saya boga anak incu anu di alam dunya ada sok ngariung, anu di riungan eta aya manfaatna, aya duka. Itulah yang membuat keluarga saya masuk surga. Saya ingin semuanya masuk. Maka cek Gusti Allah teh tenanan Pak Haji sok diijabah lah gitu kan. Itu begitu bapak jeung ibu lebat kan abdi dijerot tos ngentosan. Cek abdi teh aduh itu si emas ya jeung duluna wah hebat kan. Itu nya amin banyak nyulah sampai pas urang asup aya keluarga da ulah jangan sampai. Tapi ya lamun urang sararea ngarekes mah walaupun umpamanya naudzubillah tapi nya kalaupun ada keluarga kita yang memang timbangan masih kena kagatel timbangan teh masih kena kecilan timbangan teh sarapeng halus sarapeng goreng gitu kan nah, bingung ya malaikat neraka geus siap rek najong malaikat surga geus siap arek arangkul nah kikituan teh timbangan kapan datang beureun aya ketuana di dia Mas aya sama nabi bapak apaan ditanya iya keluarga saya cek wih itu sih gak anak inju urang ayo urang bebarengan ngarekes ke pangeran sararea ngajukeun proposal Gusti itu adalah bagian dari keluarga saya dia memang pernah punya salah tapi mohon maafkan gitu kan madua sararea pan pangeran mah maharoman sok atuh itu kan tambahan kehadiran aku doa pernah ngariung cenah di kapuk nahun tanggal 24 Zulhijjah cek kulawi masuk surga itu ya amin ya rabbal alamin. Itulah indahnya kebersamaan. Nah, itulah jadi di akhir tahun ini apapun yang sudah terjadi di tahun ini anu awona ya sudah kita lupakan, kita mohonkan maaf gitu kan. Jadi saya ingin bukan membaiat misi ditewak misi ingin meyakini lah bahasa kayaknya mentakini meyakinkan semuanya bahwa kalau ada bapak masih punya ganjalan ke istrinya hari ini niatkan untuk memaafkan dengan seluas-luasnya. Ibu bisa kene ayah rada srek meusan ka suami hari ini kita niatkan untuk memaafkan biar tahun ini menjadi tahun yang bersih biar tahun ini menjadi tahun anu bersih ke urang sararea 1443 adalah tahun yang dimana tahun ini keluarga besar Pak Haji saling memaafkan sehingga mereka semua dimaafkan dan tidak punya kesalahan dalam menangkap masuk ke tahun 1444 Hijriah itu anu kahiji anu kadua nu tadi teh kita kembali ke awal kita kembali ke nol gitu kan karena saya pernah maca di koran PR buka tahun sabaraha bahkan abdi pernah buat puisi dari judul itu tapi diterbitkan bisa viral saya masih ingat kata-katanya judul nanti nothing judul nanti kait nu ngarayeuna wimal itulah judul nanti tulisan nanti nothing tahanapna aya penjelasan if you can be nothing you can receive everything
Ketika engkau mampu menjadi sesuatu yang nol, maka engkau akan mendapatkan segalanya. Ada? Ya. Alhamdulillah. Kita sebenarnya mau hoyong lami bu. Man tadi pancana kudu di kalohor. Jadi di nu ceramah mah lamun diluwihan honornya sok dikurangan. Bisa dipunik pas. Doa. Jadi, Kang Zak, langsung we. Ya. Kita akhiri dengan doa karena sekarang sudah azan. Mudah-mudahan ini menjadi panggilan yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga orang sampai sini ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan keluarga ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat fil masyariqi ila magharibiha. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa keluarga besar kehajian. Wa kullu syai'in a'taitana min syarri kulli syaitan wa sultan wa insin wa janin wa bagin wa hasidin wa min syarri kulli bisarin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah